Nah, kalau mungkin di dia memang jualan kan, otomatis kita nggak usah membutakan mata kita, menghina-hina, memaki-maki orang terus menjual ini bagus saya, ini bagus, itu kan harusnya sebagai pedagang, sebagai affiliate, karena mengambil selisihan kan dari harga kan, sebagai affiliate harusnya diterangkan ini begini komposisinya, diterangkan penggunaannya, diterangkan cara pakai, diterangkan, bukan menghina-hina orang, bukan mengata-ngatain orang baru jualan, itu kan udah menyalahin aturan. Kesian UMKM yang lain gitu, UMKM yang lain yang teriak-teriak ke saya tuh kasihan, karena mereka mungkin hanya jualan beneran. Ya, tanpa kan mereka jualan tanpa modal loh. Hanya mengambil selisihan loh gitu. Jadi menurut saya alangkah eloknya sudahlah. Kalau dia tidak menyindir saya lagi, saya juga tidak akan menyindir lagi. Buat apa saya? Toh nggak elok juga dipandang. Udah sama-sama dewasa, sudah sama-sama tua, sudah sama-sama kalau anak kita married, kita sama-sama jadi nenek-nenek. Buat apa lagi gitu loh. Dan kalau dia mau minta maaf saya terima, tapi kalau dia tidak memaafkan saya nggak ada masalah. Kan hidup saya juga nggak tergantung sama dia gitu. Hidup saya nggak tergantung sama dia, hidup saya nggak tergantung sama engagement. Saya mah main sosmed mah suka-suka saya aja. Istilahnya gini loh, ya namanya kita udah biasa update status, ya udah saya update aja gitu loh. Jadi tidak ada kan saya nggak jualan juga, nggak ada keuntungan saya juga di situ. Kalau dia ya silahkan, kalau dia merasa untung gue itu di sosmed, untung gue tuh mencari selisihan harga di sosmed tanpa modal, ya silahkan monggo. Kalau saya ya happy-happy aja lah gitu. Jadi saya orangnya, lu minta maaf oke, lu nggak minta maaf oke, udah. Lu memutuskan pertemanan oke, tapi kalau bisa ya jangan 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 kelihatan banget, kasihan Niki. Walaupun nih misalnya Niki nggak peduli juga, tapi kan paling nggak ada sedikit kok dulu mereka bareng-bareng kok sekarang enggak, kan kesian gitu loh. Harusnya kita kuat, kita bersatu, kita hajar gitu, hajar siapa yang menghajar Niki, kita bareng-bareng gitu. Jadi sekarang buka-bukaan kan, saya ngomongin apa, dia ngomongin apa, karena dia juga buka, saya juga buka. Ya namanya kita kan manusia, bukan malaikat. Jadi kalau manusia itu dipancing dikit ya saya kepancing. Situlah kelemahan saya kepancing. Tapi setelah berbulan-bulan saya kepancing. Gitu. Tadinya saya benar-benar nggak mau lihat. Karena teman-teman saya nge-share saya terus gitu loh. Ini gila nih, lu udah diutak-atik lu udah dibilangin simpanan lu dibilang udah nggak ada harga diri. Kalau menurut saya simpanan itu, apalagi setua saya, seumur saya, simpanan itu terlalu tidak beradab jika saya simpanan, karena kita ini sebentar lagi anak-anak kita sudah dewasa, anak-anak kita sudah married. Kalau dibilang simpanan itu udah nggak elok banget. Kasihan anak saya juga nanti sama besan saya gitu loh. Kalau bukan menyinggung harga diri keluarga saya, yang mana suami saya di kedinasannya, saya nggak akan mungkin terpancing. Ada terakhir ada yang mau sampaikan ultimatum mas setidaknya? Ya, kan menurut saya kamu masih menghajar saya akan hajar kamu. Tapi begitu nanti kena, jangan lupa saya sama dia mah nggak perlu nangis saya. Nah, maksudnya jangan mewek ya konsep Iya. gitu. Ultimatum saya, kan saya sudah keluarin bukti, terpaksa nih saya keluarin bukti surat nikah loh. Udah lama banget saya tahan surat nikah saya. Karena saya pikir surat nikah bukan untuk dipamerin. Surat nikah itu untuk disimpan, untuk kita sama keluarga kita. Tapi terpaksa saya pamerin surat nikah saya. Jadi kalau masih mengatakan saya simpanan, jangan salah dan jangan nangis kalau saya ambil tindakan. Mau kamu bilang keset merosot, mau kamu bilang apapun, saya akan ambil tindakan. Karena menurut saya sudah keterlaluan. Apa yang menyinggung harga diri saya akan ambil tindakan. Apalagi di situ kamu mengambil keuntungan dari mengata-ngatain keluarga saya. Kalau kamu nggak ngambil keuntungan, saya anggap fine. Tapi kamu di situ mengambil keuntungan. Ya. Kamu mengata-ngatain keluarga saya, kamu mengambil selisih harga dan tanpa modal. Itu sudah melanggar etika dalam berdagang. Apalagi saya sebagai Dewan Pimpinan Pusat UMKM Indonesia, saya sebagai ketua 1, saya akan bersurat ke TikTok bahwa ada aturan untuk berjualan. Kasihan UMKM yang lain yang teriak-teriak ke saya, akan saya lampirkan surat-surat UMKM yang lain yang teriak ke saya. Akan saya tegur, mau diblok atau apa, saya akan tegur TikTok. Kalau masih berjualan, jualanlah dengan profesional. Gitu. Jangan
Kalau mau gibah, gibah lah, silahkan. Dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau gibah sama jualan, kasihan yang UMKM beneran. Itu aja sih menurut saya. Jadi maaf kalau saya akhirnya terpancing, maaf banget. Karena sebenarnya ya saya namanya manusia biasa yang banyak dosa, saya nggak kuasa untuk diam aja.